Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Syabita Salma dalam Kabar Pagi yang akan membawakan sejumlah berita aktual terkini dan informasi menarik hanya untuk Anda. Berita pembuka pada hari ini datang dari dunia politik. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, tepatnya di Rumah Kertanegara, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024 malam. Beberapa tokoh hukum pun juga turut hadir pada kunjungan tersebut. Berikut liputannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nantinya para jajaran tim hukum akan menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kemenangan dalam sidang sengketa pemilu yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April tahun 2024 lalu. Sejak ditolaknya gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin beserta Ganjar Mahfud, membuat Prabowo secara resmi sebagai presiden terpilih oleh Mahkamah Konstitusi. Pada hasil putusan sidang yang dilaksanakan Selasa 22 April 2024 lalu, tim hukum menyambangi kediaman Prabowo untuk melaporkan hasil putusan MK tersebut. Terlihat beberapa tokoh hukum yang berkunjung di kediamannya yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa tokoh diantaranya seperti Hotman Paris dan Otto Hasibuan. Dalam wawancaranya dengan pihak media, Hotman Paris mengatakan pesan yang disampaikan oleh Prabowo dalam kunjungan tersebut, yang menyebutkan bahwa tidak akan ada pihak yang bisa mengadu domba dirinya dengan Jokowi. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya, dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua, beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya Aisyah melaporkan dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berita selanjutnya, halte Transjakarta Pancoran Barat akhirnya beroperasi kembali setelah dilakukannya revitalisasi sejak 2 Juni 2023 lalu. Pada Selasa, 30 Maret 2024, telah dimulainya uji coba melayani penumpang di halte Pancoran Barat tersebut. Sebelumnya, revitalisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kenyamanan para pelanggan setia Transjakarta. Berikut laporannya. Halte Pancoran Barat yang berada di kawasan Jakarta Selatan sempat ditutup sementara dan berhenti beroperasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pembangunan revitalisasi pada halte tersebut selama kurang dari 1 tahun, tepatnya sejak 2 Juni 2023 lalu. PT Transjakarta sudah mulai mengoperasikan kembali halte Transjakarta Pancoran Barat setelah dilakukan revitalisasi sejak 2 Juni 2023 lalu. Uji coba melayani penumpang dimulai hari ini pada Selasa 30 April 2024. Halte Pancoran Barat kembali dibuka dan mulai beroperasi serta dilakukannya uji coba layani penumpang. Dalam masa uji coba ini, para penumpang bisa kembali mengakses halte Pancoran Barat meskipun beberapa fasilitas belum dapat digunakan, seperti halnya pada lift yang masih tersegel dan belum beroperasi. Dilakukan pula wawancara dengan salah satu penumpang yang menggunakan halte Pancoran Barat, Nur Rizky, mengatakan adanya revitalisasi ini sangat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, terutama Transjakarta. Sering banget, paling untuk keperluan buat pulang sekolah sih, setiap hari. Sebelum ini dibenerin, turun di Tegal Mampang yang dulunya namanya Tendean, sekarang juga di Tegal Mampang. Nah, karena ini udah dibenerin, jadi di sini terus lebih dekat sini dibanding di sana. Benar-benar membantu masyarakat. Dan untuk sebelum dibenerin ini, itu haltenya sangat sempit sekali. Jadi karena ini dibenerin, untuk bisa membantu masyarakat sangat penting sekali. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Aisyah melaporkan dari Pancoran, Jakarta Selatan. Beralih ke berita selanjutnya, puluhan ribu buruh memadati kawasan sekitar Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya pada area sekitar Patung Kuda, dalam melancarkan aksi unjuk rasa mereka
dan memperingati Hari Buruh Internasional, setidaknya ada dua tuntutan dalam aksi mereka, yaitu menyuarakan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta outsourcing upah murah. Saat ini tim kami melaporkan langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tersebut. Bagaimana Nora pantauan situasi di sana? Saat ini saya sedang berada di kawasan sekitar Gambir, Jakarta Pusat, dan berada di titik kumpul para buruh yang pada saat ini sedang melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Buruh yang jatuh tepat pada hari ini 1 Mei 2024. Adapun dua tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa kali ini yaitu pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan outsourcing dengan upah murah. Saat ini juga para buruh tengah berjalan menuju lokasi utama aksi unjuk rasa yaitu di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, kawasan sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat terpantau dipadatkan dengan puluhan ribu buruh yang melancarkan aksi unjuk rasa mereka. Kawasan ini menjadi titik kumpul utama para pendemo tersebut sebelum nantinya mereka akan memadati pada lokasi utama aksi unjuk rasa mereka di kawasan Gelora Bung Karno pada pukul 13.00. Tim redaksi juga turut melakukan wawancara dengan salah satu buruh yang turun dalam aksi tersebut. Pekerja atau buruh yang kita laksanakan dengan adanya Undang-Undang 6 2023 atau Cipta Kerja dan PP 51 turunannya sangat-sangat mendegradasi adanya Undang-Undang 13 sebelumnya. Yang mana kesejahteraan buruh semakin menurun, bahkan terjadi PHK massal di mana-mana akibat dampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dalam aksi ini, Presiden Partai Buruh juga turun dan memberi pernyataan langsung kepada para awak media terkait tuntutan apa saja yang mereka suarakan pada aksi kali ini. May Day kali ini mengangkat dua isu utama. Satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dua, host, hapus outsourcing, tolak upah murah. Keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam 5 tahun terakhir mengakibatkan daya beli buruh turun 30%. Inflasi tahun ini 2,8%, naik upah di kota-kota industri hanya 1,58%. Kita semua termasuk Anda, buruh, karyawan, pekerja, nombok 1%. PNS, TNI, Polri, pegawai pemerintah malah mendapatkan nilai yang tinggi kenaikannya. Tidak seimbang dengan kita yang buruh swasta. Oleh karena itu daya beli buruh turun. Aksi demo yang dilakukan pada 1 Mei 2024 ini setidaknya ada dua poin utama yang mereka suarakan, yaitu menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta outsourcing dengan upah murah. Dalam aksi kali ini, mereka berharap agar pemerintah dapat mendengar suara mereka dan mengabulkan apa yang telah mereka perjuangkan selama ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Nora melaporkan dari Gambir, Jakarta Pusat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nora atas laporannya. Beralih dari berita sebelumnya, kami memiliki sejumlah informasi menarik untuk dapat disajikan kepada Anda. Informasi pertama datang dari dunia pertanian. Budidaya hidroponik bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Seperti halnya pada salah satu budidaya hidroponik yang berada di wilayah Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terdapat berbagai macam tanaman sayuran hidroponik yang dapat dikunjungi oleh pengunjung untuk dapat mempelajari serta menambah pengetahuan mengenai cara menanam tanaman hidroponik. Berikut liputannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kebun tanaman hidroponik yang berada di wilayah Cikeas, Kabupaten Bogor. Ingin bercocok tanam, namun terkendala lahan. Menanam dengan metode hidroponik bisa menjadi solusi yang pas. Media tanam dengan metode ini sudah tidak menggunakan tanah, melainkan menggunakan media air ataupun larutan mineral yang mengandung nutrisi. Bercocok tanam dengan metode hidroponik sangat cocok untuk diaplikasikan di area halaman rumah karena tidak perlu lahan yang besar untuk melakukannya.
Tanaman atau sayuran hasil bercocok tanam dengan metode ini bisa menjadi santapan segar dan sehat untuk keluarga di rumah. Tak hanya itu, bercocok tanam dengan metode hidroponik juga bisa menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Salah satunya seperti Nafik, seorang owner dari usaha tanaman hidroponik bernama Hidroponik Ciracas yang kini memiliki 4 cabang lahan perkebunan. Ia berhasil mengembangkan usahanya dan menjadi produsen serta distributor utama sayuran segar seperti kangkung, pakcoy, bayam hijau, dan lainnya ke sebuah restoran hingga ke supermarket. Awal mulanya juga usaha ini juga banyak tantangan dari mulai pemasaran. Itu tahun-tahun segitu masih susah banget nyari pasar ya. Berjalannya waktu orang udah mengenal hidroponik. Jadi udah banyak yang mengenal hidup sehat. Nah, mereka mengerti rasa dan kualitas dari hidroponik seperti apa. Banyak banget permintaan dari restoran, dari supermarket, dari masyarakat biasa, banyak banget. Kita budayakan di sini ada 8 item ya, 8 item tanaman, diantaranya bayam hijau, bayam merah, kangkung, pakcoy, cesim, kale curly, terus sama selada keriting sama selada romen. Penanaman hidroponik yang dilakukan di sini masih secara manual dan belum menggunakan teknologi IoT, melainkan masih menggunakan pH meter serta TDS meter dalam metode penanamannya. Jadi mulai di hidroponik ada 3 proses dari penanaman. Jadi penanaman waktu semai itu penanaman benih. Terus yang kedua waktu peremajaan. Jadi dari benih ke peremajaan. Baru yang ketiga itu proses untuk pembesaran. Nah, ini pembesaran cesim. Nah, ini cesim. Udah mulai dimasukin ke pembesaran. Sampai besar sampai panen di sini. Panen. Udah masuk. Kita ada tinggi standar yang diperlukan supermarket itu antara 40 sampai 45 cm lah. Itu permintaan dari supermarket seperti itu. Tak hanya sebagai produsen dan distributor tanaman sayuran hidroponik, mereka juga menyediakan program pelatihan penanaman dengan metode hidroponik yang terbuka untuk masyarakat umum. Biasanya kita buka pelatihan. Kalau kita senggang waktunya kita akan buka pelatihan gitu. Nah, untuk dari siswa-siswa SD, SMP itu biasanya mereka ada pelajaran yang budidaya tanaman. Nah, mereka biasanya akan menghubungi kita untuk belajar di lokasi kita. Pada saat kunjungan kami ke sana, terlihat adanya kunjungan dari beberapa warga yang sedang berkunjung untuk mendapatkan pembelajaran serta pelatihan menanam dengan metode hidroponik. Kami belajar untuk bagaimana cara menanam hidroponik, cara menanam bibit seperti selada, terus bayam dan lain-lain. Itu caranya bagaimana. Kemudian karena memang kita ini pemula, ya jadi itu yang diberikan. Dengan metode sederhana ini, siapa saja bisa memulai untuk mengembangkan tanaman hidroponik. Keuntungan menanam hidroponik sendiri di rumah dapat menghasilkan sayuran yang memiliki kadar nutrisi yang lebih tinggi. Mengembangkannya menjadi ladang usaha bisnis juga sangat pas dicoba karena hasil yang menjanjikan. Gimana? Tertarik untuk memulai menanam hidroponik? Nah, pemirsa, itu dia beberapa jenis tanaman dan juga proses penjelasan tanaman hidroponik ini. Saya, Norani Sotun, melaporkan dari Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, kami memiliki rekomendasi tempat wisata edukasi yang cocok dikunjungi bersama keluarga Anda, yakni tempat wisata edukasi hewan bernama Animalium, yang berada di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belajar sambil menambah pengetahuan yang luas mengenai beragam jenis hewan yang ada di Animalium. Berikut liputannya.
pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat wisata edukasi hewan yang bernama Animalium yang berada di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Bersama saya, Manda Nur, yuk ikuti keseruannya. Sebelum mengeksplorasi ke dalam wisata ini, Anda perlu memilih paket edukasi melalui website Animalium atau membeli paket edukasi secara langsung di loket pembelian. Setelah itu, Anda akan mendapatkan sebuah modul sesuai paket yang Anda pilih. Animalium merupakan salah satu fasilitas riset milik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang berlokasi di kawasan Sains dan Teknologi Soekarno BRIN, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berada di atas lahan seluas 1,5 hektar, Animalium memiliki 320 koleksi replika hewan dan 514 hewan asli lengkap dengan sederet wahana pembelajaran yang interaktif. Wisata edukasi ini telah dibuka sejak Maret 2023 lalu, dengan tujuan menjadi wadah bagi penerapan pembelajaran mengenai kehidupan satwa yang diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kecerdasan ekologis pada generasi penerus bangsa. Kalau Animalium sendiri itu semacam Animal Science Center pertama dan terbesar di Asia. Jadi kita ada kayak simpelnya nge-combine atau menggabungkan antara museum dan juga kebun binatang atau mini zoo. Jadi selain daripada kita dapat pengetahuan secara detailnya, kita bisa lihat hewan-hewannya secara langsung kayak gitu. Kalau di Animalium sendiri, kita itu basicnya ke bagian edukasi. Jadi kita lebih ke bagian pembelajaran terkait hewan-hewan apa saja yang mungkin sekiranya Indonesia punya gitu, ataupun yang di luar Indonesia. Animalium sebagai wadah buat generasi-generasi baru, terkhususnya kayak semacam orang-orang yang masih bersekolah atau berkuliah untuk giat konservasi. Animalium terdiri dari 5 lobi, 5 exhibition, dan 5 kandang burung aviari. Jenis hewan yang diperkenalkan di sini meliputi aves atau burung, fishes atau ikan, herpetofauna atau reptil, invertebrata atau serangga, serta mamalia. Berbagai aktivitas bisa Anda lakukan di sini seperti pengenalan hewan dari anatomi hingga habitat, serta pengetahuan mengenai kebiasaan dan perilaku hewan tersebut. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar dengan mengamati replika hewan sambil membaca informasi yang tersedia. Di setiap lobi juga dilengkapi fasilitas teknologi sebagai penunjang pembelajaran. Contohnya, terdapat layar informasi status konservasi hewan yang mengkategorikan tingkat keterancaman kepunahan spesies hewan. Adapun contoh lainnya yaitu pada lobi mamalia, terdapat layar yang menampilkan X-ray struktur tulang orangutan. Aktivitas menarik lainnya yaitu pengunjung bisa melihat hewan hidup dari dekat, baik melalui kandang ataupun berinteraksi langsung dengan memasuki kawasan habitat buatan. Nah pemirsa, kalian di sini bisa melihat secara dekat nih hewan-hewan yang ada di sini, salah satunya yaitu merak hijau. Cantik kan? Pengunjung juga dapat merasakan suasana alam yang menenangkan karena terdapat banyak pohon rindang dan suara aliran air sungai kecil buatan. Nah pemirsa, tempat ini juga cocok nih untuk kalian yang mau healing karena suasana alam yang menenangkan. Kalau untuk Animalium sendiri kita ada 2 paket edukasi, ada edukasi sekolah sama edukasi mandiri. Nah, untuk edukasi sekolah itu biasanya disesuaikan sama usia atau tingkat kognitif siswanya gitu. Ada yang dari level 1, 2, 3, sampai 4. Nah, yang terakhir ada yang mandiri umum. Dia untuk yang dewasanya atau yang mahasiswa-mahasiswanya. Biasanya didapat level yang paling tinggi, combine antara level 3 dan juga level 4 kayak gitu. Untuk pembelian paket edukasi tersedia 2 cara. Yang pertama by web dan satu lagi on the spot di loket kami. Animalium bisa menjadi pilihan wisata yang cocok untuk mengisi waktu liburan panjang bersama teman sekolah, sejawat, atau sekeluarga.
Nah pemirsa, itulah keseruan kita hari ini di Wisata Edukasi Animalio. Saya Manda Nur beserta tim redaksi pamit undur diri dan sampai jumpa. Menutup perjumpaan kita pada pagi ini, kami akan mengajak Anda melihat keseruan acara Festival Budaya Nusantara 2024 yang kembali diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media IPB University. Acara ini meliputi penampilan budaya Nusantara, stand rumah adat, dan bazar makanan tradisional. Saya, Syabita Salma, beserta tim redaksi pamit undur diri. Berikut liputannya. Saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara tahun 2024 yang diadakan oleh Sekolah Vokasi IPB University di alun-alun Kota Bogor. Di sini terlihat suasananya sangat ramai sekali dan banyak penonton yang menantikan penampilan dari budaya-budaya Nusantara pada hari ini. Yuk ikuti keseruannya! Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University merupakan salah satu mata kuliah di semester 2 program studi tersebut sebagai upaya pemenuhan nilai mata kuliahnya. Dalam satu angkatan terbagi menjadi 20 kelompok dan setiap kelompoknya mendapatkan satu daerah untuk ditampilkan kebudayaannya. Festival Budaya Nusantara 2024 menjadi tahun ke-15 acara tersebut diselenggarakan. Sama seperti tahun sebelumnya, acara tersebut kembali diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor. Rangkaian acara diantaranya meliputi penampilan budaya Nusantara, stand rumah adat, dan bazar makanan tradisional yang dapat dinikmati secara gratis. Acara festival budaya ini pun disambut dengan antusias. Terlihat banyaknya masyarakat yang ikut meramaikan acara tersebut, mulai dari menyaksikan penampilan budaya hingga berkeliling menyinggahi stand rumah adat dan mencicipi hidangan tradisionalnya. Terdapat 20 budaya Nusantara yang diperkenalkan, meliputi dari Sabang hingga Merauke. Salah satu kebudayaannya yaitu berasal dari daerah Sumatera Barat. Saat ini saya sedang berada di salah satu stand budaya-budaya Nusantara, yaitu Sumatera Barat. Lihat lebih dekat yuk. Boleh perkenalkan, nama aku Siti Nur Aisyah Fajri. Aku perwakilan dari Sumatera Barat. Ini aku sebagai staf divisi acara. Oke, pada hari ini kita akan menampilkan beberapa kebudayaan Minang. Yang pertama itu ada Malin Kundang, yang kedua kita ada tarian Barale Gadang, yang ketiga itu kita ada tarian Abadi Selamanya. Nah, yang menjadi highlight penampilan pada hari ini yang pertama itu ada Malin Kundang. Kenapa sih kita memilih Malin Kundang? Karena Malin Kundang itu punya sejarah yang panjang ya teman-teman. Jadi kita mau mengangkat lagi supaya legenda tersebut itu bisa tersampaikan nantinya kepada teman-teman di luar sana. Di stand kita ini itu ada makanan-makanan khas Minang dan juga di sini kita menampilkan beberapa kebudayaan Minang lainnya seperti sorak-sorak Minang dan juga alat musiknya juga ada. Dan juga di sini kalian bisa mencoba makanan seperti rendang, gulai tunjang, keripik sanjay, teh talua, dan es cendol padang. Dalam acara festival ini, kelompok daerah Sumatera Barat menampilkan berbagai macam kebudayaan khas Sumatera Barat. Dan dalam pertunjukan penampilannya, masyarakat yang datang untuk menyaksikan dibuat terpukau dengan penampilan tersebut. Mulai dari penampilan tarian Barale Gadang dan tari Abadi Selamanya yang sangat serasi, hingga penampilan drama cerita rakyat Malin Kundang yang menjadi highlight utama berhasil membuat penonton terkagum dengan akting yang ditampilkan. Dua kali ya, satu lagi apa?
dari kuda membuat ibunya menangis. Manusia hanya sementara. Terima kasih. Persiapan yang telah mereka lakukan selama kurang lebih 4 bulan membuahkan hasil yang gemilang dengan penampilan yang memukau dan stand yang menarik. Di Sumatera Barat ini aku punya sepupu dan aku diajak untuk ke sini untuk melihat penampilan dari mereka. Untuk Sumatera Barat sendiri sebenarnya dramanya udah cukup bagus, cuman mungkin agak kendala di bagian suara, tapi itu fine-fine aja sebenarnya. Ceritanya juga bagus, dramanya agak lebih dimodernkan, jadi menurut aku bagus banget. Para mahasiswa telah bekerja keras mempersiapkan semua aspek acara, mulai dari latihan tari dan drama hingga penyiapan hidangan tradisional. Jadi perasaan aku saat tampil yang pasti seneng ya, karena juga lebih tenang karena udah tampil, jadi udah bebas dari yang latihan-latihan kayak gitu deh. Harapan aku semoga kalau ada Facebook ini lagi di tahun depan nanti, semoga lebih baik dan lebih direncanakan gitu. Sumatera Barat, Itu dia tadi penampilan yang memukau dari budaya Sumatera Barat dan keseruan Festival Budaya Nusantara 2024 pada hari ini. Saya Cindy Desa Fitri beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.